Ternyata malaikat maut mengintai kita 70 kali dalam sehari. Dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi menjelaskan bahwa malaikat maut memandang wajah manusia 70 kali dalam sehari. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah nyawa manusia itu sudah sampai waktunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat maut memandang wajah para hamba setiap hari 70 kali. Ketika manusia tertawa, malaikat maut yang diutus itu pun berkata, sungguh aneh dia, aku diutus untuk mencabut rohnya, sedangkan ia masih sempat tertawa. Malaikat maut memiliki dua wajah saat mencabut nyawa manusia. Disebutkan dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi bahwa malaikat maut akan menampakkan wujud berbeda saat mencabut nyawa orang beriman dan orang kafir. Malaikat maut akan menampakkan wujud yang menyeramkan ketika mencabut nyawa orang kafir. Ia akan menampakkan diri sebagai manusia berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Di bawah setiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada api yang menyala. Sedangkan saat mencabut nyawa orang mukmin, malaikat maut akan menampakkan wajah rupawan, berpakaian indah, beraroma harum, dan penampilannya sangat menarik saat mencabut nyawa orang mukmin. Beginilah cara malaikat maut mencabut banyak nyawa manusia dalam sesaat. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat maut. Dia berkata, wahai malaikat maut, apa yang kau lakukan jika yang kau cabut adalah satu nyawa di timur dan satu nyawa di barat? Juga ketika ada suatu malapetaka di bumi, juga ketika ada pertempuran antara dua pihak, bagaimana engkau melakukannya? Malaikat maut menjawab, aku memanggil nyawa atas seizin Allah, sehingga nyawa-nyawa itu ada di antara kedua jariku ini. Pada suatu hari, Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab al-Akhbar, wahai Ka'ab, terangkanlah kepadaku tentang mati. Maka dia pun menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, mati adalah seperti sebuah ranting yang penuh dengan duri, lalu dimasukkan ke dalam perut. Setiap duri tertancap pada kulit yang ada. Setelah itu, seorang laki-laki kuat menariknya dengan paksa, maka diambillah darinya apa yang dapat diambil dan tertinggal pada apa yang tidak dapat diambil. Selain daripada itu, saat ajal Nabi Ibrahim alaihissalam tiba, Allah berfirman, wahai Khalilku, bagaimana kau merasakan mati? Beliau menjawab, seperti kait besi panas yang berulang-ulang dimasukkan dan ditarik pada kain-kain yang basah. Allah berfirman, sebenarnya aku telah memudahkan kematian bagimu. Inilah 10 cara untuk mendapatkan kematian husnul khotimah. Kematian husnul khotimah adalah impian bagi setiap muslim. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kematian husnul khotimah itu antara lain: pertama, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Kedua, selalu memperbaiki diri dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ketiga, selalu berdoa agar diberi kematian husnul khotimah. Keempat, melakukan amal soleh dan bersedekah secara teratur. Kelima, selalu bersikap jujur, adil, dan menghindari perbuatan dosa. Keenam, berusaha untuk senantiasa bersabar dan memaafkan orang lain. Ketujuh, membiasakan diri untuk senantiasa mengingat kematian dan akhirat. Kedelapan, menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar. Kesembilan, memperbanyak membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Dan kesepuluh, berusaha untuk selalu mengikuti sunnah.